Hai guys, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Nah, berhubung kemarin itu udah beberapa minggu yang lalu ada yang request video ke aku melalui email. Jadi dia itu kayak minta untuk aku bahas mengenai pertukaran pelajar. Aku minta maaf banget buat kamu karena aku baru sempat buat video di hari ini, karena yang sebelumnya itu sudah aku jadwalin semua. Dan aku bersyukur banget masih bisa penuhin request dari kamu. Ya, intinya sekarang kita akan bahas mengenai program pertukaran pelajar dan tips-tipsnya agar bisa diterima dalam program pertukaran pelajar ini. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Oke, jadi aku bakal jelasin dulu nih menurut pengetahuan aku ya. Jadi pertukaran pelajar itu kayak sebuah program yang memungkinkan di mana pelajar atau mahasiswa bisa belajar di sekolah atau universitas lain. Jadi nanti ada tukeran gitu dari pelajar yang ada di luar negeri terus belajar di Indonesia, terus yang pelajar Indonesianya belajar di luar negeri, seperti itu. Jadi program pertukaran pelajar ini biasanya program atau bentuk kerjasama antar lembaga yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Jadi biasanya program-program pertukaran pelajar ini ada yang gratis dan ada yang berbayar juga. Ada yang sudah menyediakan program kayak full scholarship atau yang sudah menyediakan uang saku dan akomodasi, ada juga yang biaya sendiri. Nah, ada juga yang nanya syarat pertukaran pelajar itu apa aja sih. Jadi untuk syarat pertukaran pelajar itu biasanya berbeda-beda ya, tergantung dari lembaga atau instansi yang menyelenggarakan program pertukaran pelajar ini. Tapi biasanya syaratnya sama aja sih. Yang pertama itu tentunya bahasa ya. Dan yang lainnya bisa menyesuaikan, mungkin seperti kalau umumnya sih TOEFL, IELTS, atau intinya bahasa. Yang lainnya kayaknya sama deh. Tapi yang paling penting dalam pertukaran pelajar itu menurut aku bahasa. Lalu biasanya syarat pertukaran pelajar juga itu nilai akademik. Jadi biasanya syarat untuk lolos dalam pertukaran pelajar itu mempunyai nilai akademik yang bagus atau kayak catatan prestasi yang baik, seperti itu. Lalu juga ada syarat kesehatan ya. Biasanya itu saat daftar itu akan dimintai surat keterangan kesehatan, tapi ada juga beberapa program pertukaran pelajar yang tidak dimintai surat keterangan sehat. Tapi intinya kesehatan itu sebagai salah satu syarat penting buat kalian untuk mendaftar pertukaran pelajar ini. Selain dari bahasa asing, terus nilai akademik, prestasi, kesehatan, ada juga finansial. Tadi kan sempat aku sebutin tuh. Jadi pertukaran pelajar itu ada yang dibiayai penuh atau full scholarship, ada juga yang kayak biaya sendiri gitu. Jadi untuk biaya sendiri itu pastinya membutuhkan finansial ya. Jadi ya itu salah satu syarat untuk ikut pertukaran pelajar. Tapi kalau kalian mau yang gratis atau yang scholarship gitu, yang full, yang dibiayain dari uang saku sampai akomodasi, kalian bisa tungguin aja infonya. Tentunya bakal aku infoin kalau udah ada programnya. Nah, setelah ini aku ada beberapa tips buat kalian supaya lolos pertukaran pelajar. Yang pertama itu kemampuan bahasa asing. Nah, kemampuan bahasa asing ini merupakan ya hal yang sangat penting banget buat kalian. Bahkan untuk kalian sekolah atau kuliah aja di dalam negeri di Indonesia nih, bahasa asing itu kayak butuh banget untuk kerja, untuk ya apalagi ke luar negeri ya, pertukaran pelajarnya ke luar negeri. Kalau kalian gak bisa bahasa asing, nanti kalian di sana bakal ya bingung sendiri. Mereka bilang ngomong apa kalian gak ngerti dan kalian gak bakal nerima pelajaran dengan baik di sana. Intinya dari aku,
mulai sekarang kalian harus mempelajari bahasa asing dengan baik, bisa bahasa Inggris dulu sebagai yang dasar-dasarnya. Dari sekarang belajar aja, ikut les atau kursus, atau kalian juga bisa belajar secara otodidak, atau jika kalian ada minat dengan bahasa asing lain selain bahasa Inggris itu juga bisa. Intinya tingkatkan kemampuan bahasa asing kalian. Terus kalian juga wajib banget cari info-info mengenai pertukaran pelajar, mengenai program-programnya apa aja, lalu kriteria-kriteria yang dibutuhkan sebagai peserta gitu. Jadi kalau kalian tahu infonya, jadi kalian bisa menyiapkan apa aja sih yang perlu aku siapin gitu. Terus apa aja sih kriterianya? Kalau kalian tahu, kalian bisa menyiapkan diri kalian untuk memenuhi kriteria yang ada di program pertukaran pelajar itu. Lalu kalian harus mengenal dengan baik program pertukaran pelajar yang kalian ikuti itu. Jadi misalnya kalian ikut program pertukaran pelajar di program A. Nah, kalian harus tahu nih program A itu apa aja sih? Ini programnya dari mana, terus sudah diselenggarakan berapa tahun, tujuannya apa, kemana pertukaran pelajarnya. Kalian harus tahu itu, dan kalian harus kenal banget secara mendalam mengenai program itu. Barangkali pada saat wawancara nanti kalian takutnya ditanya, kalian tahu nggak sih program ini nih bermaksud atau bertujuan untuk apa, program ini nih siapa yang menyelenggarain, dan itu kalian harus tahu. Lalu mulai sekarang juga kalian harus memperbanyak skill kalian dalam berorganisasi, atau kalian bisa ikut-ikut organisasi volunteer atau apalah yang gratis yang ada di sekolah kalian atau di universitas kalian. Karena kemampuan organisasi itu sangat baik banget buat kalian untuk mengasah skill kepemimpinan, leadership, komunikasi, negosiasi, dan lain-lain. Organisasi itu banyak banget manfaatnya. Dan yang terakhir, berpikir positif, terus perbanyak latihan, dan jangan lupa juga berdoa. Percaya diri dan berpikir positif itu sangat penting banget. Jadi kalau buat kalian yang ikut pertukaran pelajar gini atau daftar beasiswa, kalau dari kaliannya aja nggak percaya diri, gimana mau ke tahap selanjutnya gitu. Jadi dari diri kalian sendiri itu, kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Akan sia-sia aja jika kalian berusaha keras tapi tanpa diiringi dengan doa. Nah, jadi dari aku mengenai program pertukaran pelajar itu dulu. Tapi kalau kalian ada tahu info mengenai pertukaran pelajar, mengenai syarat-syaratnya atau tips-tipsnya, kalian bisa komen di bawah. Mohon maaf jika apa yang aku sampaikan masih kurang, kalian bisa lengkapi sendiri di bawah. Kalau kalian ada tahu mengenai program ini, kalian juga bisa komen di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalian juga bisa request video ke aku ke @safanaputri3@gmail.com untuk aku bahas di video-video selanjutnya. Oke, dari aku itu aja. Semangat dan sampai jumpa.